أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما قد علمتنا وارزقنا علما وفهما. Ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat berupa hidayah, taufik yang telah Allah limpahkan di dalam hati kita, sehingga sore hari ini kita masih berjumpa, saling menasihati dalam kebaikan, mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di antara empat kelompok atau orang-orang yang memiliki karakter yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat adalah mereka yang beriman, beramal salih, lalu kemudian saling menasihati dalam kebaikan atau kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla ini senantiasa butuh usaha dari kita untuk senantiasa bersabar. Karena orang yang beriman kepada Allah, orang yang ngaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Entah ujian yang menimpa keluarganya, ujian yang menimpa hartanya, ujian yang menimpa rasa cukupnya, ujian yang menimpa ketakwaannya dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang berupaya untuk sabar, maka Allah Azza wa Jalla karuniakan kesabaran dalam dirinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasabbara yusabbirullah." Barang siapa yang berupaya sabar, maka Allah akan karuniakan kesabaran atau berikan taufik untuk bersabar di dalam dirinya. Dan bentuk kesabaran kita adalah belajar masalah akidah. Belajar masalah akidah. Dan tidak ada bagian dari akidah yang lebih baik kecuali materi atau hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala di antara nama dan juga sifat-sifatnya. Dan kali ini kita sampai di pembahasan nama Allah Azza wa Jalla Al-Malikul Malik, yaitu zat yang maha menguasai. Zat yang maha menguasai. Jadi akar katanya sama, malaka yamliku. Nama Al-Malik, waqad warada ismul Malik fil Qur'anil Karim fi khamsati mawadi'ah. Minha qauluhu ta'ala. Nama Al-Malik itu tercantum di dalam Al-Qur'an, itu ada pada 5 ayat. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus." Dialah Allah, zat yang tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla, yaitu zat yang maha menguasai atau raja, Al-Quddus yang maha suci. Begitupun dalam firman yang lainnya, "Fata'alallahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maha tinggi Allah Azza wa Jalla, raja yang hakiki atau sebenarnya, yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbul Arsyil Karim, dialah Rabb bagi arsy yang maha mulia. Dan nama Al-Malik dengan mat di lamnya itu terdapat di satu tempat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir." Dalam surah Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Allah mengatakan sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Ya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih iming-iming orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Kalau kita melihat dunia ini digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Inna dunya khulwun wa khadirun, atau khulwun wa khadirah. Dunia ini manis lagi apa? Lagi hijau, enak dipandang, terus enak juga dirasa. Tapi ketika mensifati surga, maka jauh lebih apa? Jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dirasakan dibandingkan dunia yang kita tinggali saat ini. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi di sisi Rabbnya, inda malikin muqtadir, di sisi Malik, yaitu yang maha menguasai, muqtadir lagi maha
lagi maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik nikmat atau yang lebih baik dari nikmat surga nanti, kata Allah Azza wa Jalla, apa? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, maka dia mendapatkan al-husna, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan tambahan darinya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pernah kami sebutkan di sini juga, kalau tidak salah ya. Kata beliau, ziyadah di sini dalam ayat tadi, dia mengatakan adalah tambahan atau lebih baik dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang beriman berupa surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa hadzani lismani dalani ala anna Allah Subhanahu dzul mulki. Dua nama ini, baik Al-Malik maupun Al-Malik, itu menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sang maha pemilik kekuasaan. Dzul mulki. Ai al-maliku li jami'il asya'i al-mutasarrifi fiha bila mumana'atin wala mudafa'atin. Wal mulku yarji'u ila umurin salasah. Taib. Kata beliau, hafizallahu taala, yaitu penguasa segala sesuatu yang mengatur di dalamnya tanpa ada yang menghalangi atau merintangi. Jadi kalau kita lihat raja di dunia, presiden, pimpinan negara dan lain sebagainya, pasti di antara mereka saling berebut kekuasaan satu sama lain. Entah berebut kekuasaan dalam arti fisiknya atau berebut kekuasaan dalam arti pengaruh. Tidak ada pemimpin negara, mereka saling berebut pengaruh terhadap rakyatnya. Dan Allah Azza wa Jalla itu kekuasaannya, pengaruhnya bila mudafa'atin wala mumana'atin. Itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang menghalangi atau merintangi. Kalau Allah sekali berkehendak, maka tidak akan ada bisa yang menghalangi atau merintangi. Ini kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kerajaan makhluknya. Dan al-mulk atau kekuasaan tadi kembali kepada tiga hal atau tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, subutu sifatil mulki lahu allati hiya sifatuhul azimatu min kamalil quwwah. Yaitu tetapnya atau ditetapkannya sifat kuasa bagi Allah Azza wa Jalla allati hiya sifatuhul azimah. Yang mana ini merupakan sifat Allah Azza wa Jalla yang agung, min kamalil quwwati, dari yang terdiri dari sempurna dalam hal kekuatan. Sempurna dalam hal kekuatan. Kita kalau lihat raja, penguasa di dunia, maka mereka memiliki sisi positif dibandingkan raja-raja yang lainnya. Ada yang notabene orang yang punya hilm atau punya sifat asih yang luar biasa. Ada yang punya sifat diktator. Ada yang punya sifat bijaksana, tapi tidak ada sifat tegasnya. Dia bijaksana, ketika melihat rakyatnya sengsara, dia segera bertindak. Tapi ketika ada musuh invasi ke negaranya, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya haibah. Tapi bedanya dengan Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq adalah Allah min kamalil quwwah, punya kekuatan yang sempurna. Wal izzati, dan kemuliaan yang kuat, kemuliaan yang tinggi. Wal qudrati, dan kekuasaan atau kemampuan yang luar biasa. Wal ilmil muhit, dan keilmuan atau wawasan yang tidak ada batasnya. Wal hikmatil wasi'ati, kebijaksanaan yang begitu luas. Wa nufudhil masyiati, dan perwujudan kehendak. Setiap kehendaknya ketok palu semuanya harus terlaksana. Tidak ada yang bisa menghalangi atau merintanginya. Wa kamalit tasarrufi, dan pengaturan yang luar biasa sempurna. Wa kamalir ra'fati, dan kasih sayang yang sempurna pula. Wal hukmil ami lil alamil alawi was sufli atau was safari atau was sufla, hukum yang merata pada semua alam semesta. Tidak ada ceritanya apa tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak ada. Semuanya rata atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmul am fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah taala, walillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah Azza wa Jalla kekuasaan di langit maupun di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Begitupun dalam firman-Nya, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kekuasaan di hari ini atau kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih.
Allah mengatakan limanil mulkul yauma lil wahidil qahar. Kata Allah Azza wa Jalla, milik siapa atau kepunyaan siapakah kerajaan di hari ini? Lillahil wahidil qahar, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan yang lain. Ini yang pertama. Jadi makna al-mulku, kekuasaan Allah Azza wa Jalla kembali diantaranya kepada satu makna ini. Yaitu tetapnya sifat kekuasaan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan sifat kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini berbeda dengan kekuasaan makhluknya. Kalau makhluknya ada batas, Allah tidak ada batasnya. Kalau kekuasaan makhluk terbatas dengan makhluk yang lainnya, maka Allah sama sekali tidak ada batasnya. Kalau kekuasaan makhluk hanya pada satu kelebihan dan banyak sekali kekurangan, maka Allah Azza wa Jalla kekuasaannya tidak memiliki satupun kekurangan. Baik. Ikhwas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua, asani anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu. Semua kekuasaan atau semua makhluk itu adalah apa? Adalah baik raja maupun budaknya. Jadi mau raja, presiden dan lain sebagainya, wa abiduhu atau hamba sahaya, rakyat jelata dan lain sebagainya, wa muftakiruna ilaih. Semua makhluk tadi itu entah berupa raja, hamba sahaya, wa muftaqiruna ilaihi, semua butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mutarruna ilaihi fi jami'i syu'unihim, dan mereka semua dalam segala hal itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini termasuk di antara orang yang fakir kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, ya mintanya orang fakir kepada yang berpunya. Mintanya orang yang tidak punya kuasa kepada orang yang punya kuasa. Mintanya orang yang butuh kepada zat yang mampu mengabulkan semua kebutuhan kita. Jadi kalau kita datang ke orang minta tolong misalnya, nah ada satu kesulitan, kepayahan tertentu, kita di hadapan makhluk saja, ya kita berupaya sebisa mungkin agar makhluk tadi atau yang ada di hadapan kita sadar atau menyadari tahu kita ini butuh kepada dirinya. Tidak sombong berlaku di hadapannya. Begitupun walillahil matsalul a'la, dan perumpamaan untuk Allah Azza wa Jalla jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Dan ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla berdoa, ya tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin khurujun an mulki, tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Jadi mau kita berada di ujung dunia, kita berada di kutub utara, di Alaska dan lain sebagainya, maka semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan meleset sedikit pun. Wala li makhluqin ghaniyun an ijadihi wa imdadihi. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, dan tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkannya dalam hal pengadaan, dalam hal bantuan, lalu kemudian wa naf'ihi wa daf'ihi, dalam hal kemaslahatan atau menolak bahaya, wa mannihi wa ataihi, atau anugerah dan juga pemberian. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar darinya. Tidak ada ceritanya kita tidak butuh Allah Azza wa Jalla, tidak ada ceritanya. Pasti kita akan butuh. Bahkan seandainya pun kita sudah tercukupi semua kebutuhan kita. Wes saya tidak usah sholat, tidak usah minta kepada Allah. Saya punya cadangan tabungan sekian di rekening. Kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ngasih kita nafas? Siapa yang ngasih kita tenaga untuk bekerja? Siapa yang ngasih kita hidup sehingga besok bisa menghirup udara segar? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saah wa ilaihi turja'un. Dan maha tinggi atau maha berkah zat yang yang semua kerajaan di langit maupun di bumi adalah miliknya, wa ma bainahuma, dan juga yang ada di antara keduanya, wa indahu ilmu sa'ah, dan hanya di sisinya ilmu sa'ah, pengetahuan tentang apa? Tentang hari kiamat. Dan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah semua akan dikembalikan. Allah juga mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Iya sa'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, ya Allah akan binasakan kalian. Allah akan binasakan kita semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan datangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan hal tersebut bukanlah hal yang
yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kata Allah Azza wa Jalla, berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau ngurusin rezekinya sendiri. Jadi bahimah di sini dabah di sini dimutlakkan pada semua makhluknya. Jadi semua hewan, semua makhluk mereka tidak mampu ngurus rezekinya sendiri. Siapa yang ngurus rezeki mereka? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang ngurus rezeki mereka dan juga kalian kalian semua. Wa wasamiul alim, dan dialah zat yang maha mendengarkan lagi maha mengetahui. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini makhluk, mau manusia, mau hewan, mau jin dan lain sebagainya, dari alam alam bawah maupun alam atas, maka semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benda mati yang ada sekitar kita semuanya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menegakkan gunung, siapa menegakkan mempertahankan air di lautan tidak kemana-mana. Terus kemudian siapa yang menjaga oksigen di bumi ini? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana yang ketiga yang kembali kepadanya al-mulku tadi, yaitu kata musannif hafizallahu taala, anna lahu tadbiratin nafidati yaqdi fi mulkihi bima yasha. Kata penulis, baginya pengaturan yang pasti terlaksana. Kalau raja, penguasa, sehebat apapun mereka, setidak terbatas apapun kekuasaan mereka, sesuper power apapun kekuatan mereka, tapi apa? Tapi akan selalu ada batasnya. Tidak mungkin tidak ada batasnya. Pasti ada batasnya. Entah ada orang yang nolak, ada makhluk lain yang tidak peduli dengan ucapannya dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mampu mencegahnya. Allah tidak butuh dengan apa? Dengan ajudan-ajudan, dengan sekretaris yang mencatat kegiatan sehari-hari. Tidak butuh sama sekali. Tapi ketika berkehendak pasti akan terlaksana. Yaqdi fi mulkihi bima yasha. Allah putuskan segala sesuatu dalam kerajaannya tadi dengan sesuatu yang dia kehendaki, terserah. Wa yahkumu fi wa yahkumu fihi bima yurid, dan Allah memutuskan atau menghukumi dengan apa yang dia inginkan. Sebenarnya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa yahkumu fihi bima yurid, dan Allah menghukumi kekuasaannya tadi bima yurid dengan apapun yang dia kehendaki. La radda liqadaihi, yang tidak ada yang mampu menghalau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala muaqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang protes atau tidak mampu mengalahkan. Tidak ada yang ceritanya oh hukumnya kalah dengan hukum yang lain, tidak mungkin. Pasti Allah yang akan menang. Allah Azza wa Jalla hukum Allah Azza wa Jalla yang akan terlaksana. Lahul hukmu fihi takdiran wa syar'an wa jazaan, dan Allah memiliki hukum dalam masalah takdir, ketetapan, terus kemudian syar'an, syariat, aturan-aturan, wa jazaan, dan balasan. Taib. Perinciannya yang pertama kata muallif hafizallahu taala, falahul ahkamul qadariyah haitsu jaratil aqdaru kulluha wal ijadu wal i'dad. Nah, milik Allah Azza wa Jalla semua hukum-hukum takdir yang berlaku, haitsu jaratil aqdaru kulluha wal ijadu wal i'dad. Yang berlaku semua takdir, pengadaan, pertolongan, terus kemudian wal ihya wal imatah, penghidupan dan juga atau kematian, wa ghairu dzalika ala muqtada qada'ihi wa qadarihi. Yang semua hal tadi, mama apa? Baik, bismillah.
Baik. Jadi semua takdir ketetapan untuk makhluk yang terjadi pada makhluk. Ini maksudnya yang pertama yang terjadi pada semua makhluk Allah Azza wa Jalla itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur kapan seorang meninggal, kapan seorang dilahirkan, kapan seorang mendapatkan sesuatu, kapan seorang mendapatkan musibah, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga memiliki kuasa untuk mengatur. Yaitu yang kedua walahul ahkamu syar'iyyah, yaitu dengan diturunkannya hukum-hukum syar'i. Haitsu arsala rusulahu, yang mana Allah Azza wa Jalla mengutus para utusannya, wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya, wa syara'a syara'i'ahu, dan menetapkan aturan-aturan syariat, wa khalaqal khalqa lihadzal hukmi, dan Allah menciptakan makhluk karena tujuan ini, wa amarahum ayyamshu ala hukmihi fi aqaidihim wa akhlaqihim wa aqwalihim wa af'alihim wa zahirihim wa batinihim. Yang Allah perintahkan mereka, yaitu para makhluk tadi, agar sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam hal agar sesuai dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Dengan cara berjalan di atas apa? Aqaidihim, keyakinan para utusan Allah, wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka, zahir maupun batinnya. Wa nahahum an mujawazati hadzal hukmi syar'i, dan Allah melarang makhluknya dari melanggar batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya kuasa untuk menciptakan aturan, menetapkan aturan, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bagaimana cara makhluk mengetahuinya? Ya dengan petunjuk, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh dugaan sebagian orang yang ketika mereka disalahkan, mereka mengatakan yang berhak menghukumi hanya Allah. Ini betul jawabannya atau perkataannya. Tapi salah penempatan. Karena kalau misalnya dijawab dengan demikian, maka tidak ada batas antara kebaikan dan juga keburukan di muka bumi ini. Jadi harus ada standar, harus ada nilai standar yang jadikan patokan. Ini benar, ini salah. Karena kalau enggak demikian, ya tidak ada gunanya Allah Azza wa Jalla menurunkan utusan, terus kemudian menetapkan syariat melalui kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian kekuasaan Allah Azza wa Jalla juga berlaku dalam masalah pembalasan. Yang berhak membalas nanti di hari kiamat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'allif rahimahullah taala, hafizallahu taala, walahul ahkamul jazaiyah wa hiyal jazaa'u 'alal a'mali khairiha wa syarriha fid dunya wal akhirah. Allah yang berhak, punya kuasa untuk membalas, yaitu membalas amalan baik yang baiknya maupun yang buruknya, baik di dunia ketika maupun di akhirat. Wa isabatit ta'i'in. Orang yang taat dikasih pahala, wa uqubatil asin. Orang yang berbuat maksiat dikasih apa? Dikasih siksa. Wa kullu hadhil ahkam tabi'atun li adlihi wa hikmatihi wa kulluha min ma'ani mulkihi. Dan semuanya tadi termaktub dalam makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum tadi, hukum qadariyah, jazaiyah, terus kemudian syar'iyah, maka semuanya tercakup atau terliput di dalamnya, yaitu hikmah Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau Allah Azza wa Jalla Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih lagi Maha Penyayang, ya kenapa Allah menyiksa orang nanti di hari kiamat atau di neraka? Justru itu menunjukkan apa? Menunjukkan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak sayang dengan orang beriman, ya Allah akan apa? Allah akan berikan surga kepada apa? Kepada orang kafir, kepada orang-orang apa? Yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua harus ada harganya. Jadi kita hidup di dunia pasti ada harganya. Yang mau taat ya mendapatkan balasan untuk orang yang taat, dan orang yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat ya siap mendapatkan apa yang diperbuatnya. Taib. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa min ma'ani mulki, dan di antara makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, inzalu kutubi, yaitu diturunkannya inzalu kutubi, diturunkannya kitab-kitab Allah, wa irsalu rusulihi, diutusnya para utusan, wa hidayatul alamin, dan memberi hidayah kepada makhluknya, wa irsyadud dhalin, memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, wa iqamatul hujjati wal ma'dzirati 'anil mu'anidin al mukabirin, menegakkan hujjah, lalu kemudian memberikan apa? Memberikan uzur, memberikan uzur atau kepada orang yang ingkar atau orang yang sombong,
pongah wa wad'is tsawabi wal iqabi mawadhi'aha, menempatkan ganjaran dan juga siksa di tempatnya masing-masing. Maka apa? Wa tanzilul umuri manazilaha ila ghairi dzalika min at-tadbir wa tasarruf fi mamlakatihi bima syaa subhanahu. Dan dari pengaturan dan perbuatan dalam kekuasaannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk kekuasaan Allah atau makna kekuasaan Allah, ya Allah bebas berbuat apa saja. Allah nurunkan hidayah, Allah mencabut hidayah, terus Allah memberikan balasan kebaikan untuk orang yang beriman. Allah memberikan siksa kepada orang yang kafir dan lain sebagainya. Ini sepenuhnya tercakup dalam makna apa? Al-mulku atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan inna haqiqatal mulki inna matatimmu bil ata'i wal man'i wal ikram wal ihana. Sungguhnya kekuasaan itu maknanya jadi sempurna kalau ada beberapa unsur yang saling berlawanan di dalamnya. Di antaranya al-ata wal man'i. Dikasih ya enggak dikasih. Jadi kalau orang ngasih terus, ini tidak disebut sebagai orang yang punya kuasa. Kadang ya orang apa? Mohon maaf, orang bodoh misalnya. Karena semuanya dikasih. Cuma dikasih. Enggak peduli apakah fulan yang dikasih ini layak ya, dikasih atau diberi atau enggak. Misal ada kita punya rakyat atau punya anggota anggota perusahaan 10 orang. Terus kemudian yang enggak kerja 5. Kita gajinya sama semua. Ini kan bentuk enggak apa? Bentuk malah justru orangnya apa? Enggak paham arti kekuasaan atau bukan pemimpin yang baik. Justru pemimpin yang baik kalau ada orang enggak kerja, ya gajinya enggak sama dengan orang yang kerja. Wal ikrami wal ihana, baik memuliakan atau menghinakan. Allah muliakan orang yang beriman, Allah hinakan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Wal itsabati wal uqubah. Begitupun Allah kasih ganjaran, Allah kasih siksa. Wal ghadabi wa ridha, Allah benci, Allah tidak suka dengan dan juga Allah ridha. Wat tauliyati wal azli. Terus kemudian apa? Terus kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala misalnya wa tauliyah penguasaan, wal azli terus kemudian pencabutan, wa izazi man yaliku bihil izzu, memuliakan orang yang memang layak dimuliakan, wa idlalu man yaliku bihidzul, terus merendahkan atau menghinakan orang yang layak direndahkan. Semua masuk ke dalam cakupan kekuasaan. Justru itu kekuasaan semakin sempurna, bukan malah sebagaimana dugaan sebagian orang ya, kalau Allah Maha Rahman, Maha Rahim ya semuanya harus mendapat apa? Ampunan semuanya. Ini justru menunjukkan ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita dalam satu kelas, kita datang terlambat. Terus kemudian yang dikatakan kita nunggu nanti ya. Nunggu yang terlambat, gurunya bilang kita nanti nunggu dulu ya. Nah, teman-teman belum banyak yang datang nih. Baru 5 orang misalnya. Terus kemudian nunggu 10 orang yang belum datang. Ini bentuk adil atau tidak? Bentuk tidak adil. Kenapa? Ya karena apa namanya? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitupun sebaliknya, pasti orang yang datang duluan akan merasa kok tidak dimulai-mulai. Saya sudah nunggu mulai awal sebelum kelas dimulai. Tapi gurunya tidak mulai. Maka ini bentuk ketidakadilan. Justru bentuk adil kalau dia mulai dari awal dan membiarkan orang yang terlambat ya mendapatkan apa yang dia dapatkan dan mungkin menambal dari apa yang tidak didapatkan. Ini baru keadilan. Begitupun dengan zat Allah walahul masalul a'la. Allah Azza wa Jalla menyiksa orang yang berhak disiksa. Dan Allah memberikan pahala bagi orang yang berhak mendapatkan pahala. Baik. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah Ali Imran ayat 26 sampai 27 yang Arabnya bisa antum lihat di sana, yang artinya katakanlah wahai Rabb yang memiliki kekuasaan tu'til mulka man tasya. Allah Azza wa Jalla engkau mendatangkan kekuasaan tadi mantasya atau kerajaan tadi kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau tinggikan orang yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Engkau yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam, wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa hisab atau tanpa batas. Dalam firman Allah yang lainnya Allah mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ardi
kulla yaumin huwa fi sya'nin. Seluruh yang ada di langit maupun di bumi semuanya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu dalam kondisi sibuk. Dalam arti sibuk mengabulkan semua permohonan hambanya. Dan ingat, kesibukan di sini dalam artinya bukan kok Allah Azza wa Jalla merasa kepayahan. Tidak. Sama sekali tidak. Itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kulla yaumin huwa fi sya'nin menunjukkan betapa banyaknya semua permohonan makhluknya tapi semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan tidak memberatkan sama sekali. Yaghfiru dzamban wa yufarriju karban. Kata kata muallif hafizallahu taala, Allah yang mengampuni dosa. Lalu kemudian membukakan semua pintu kepayahan atau kesulitan. Wa yakshifu ghamma, mengentaskan kesedihan, kegalauan dan lain sebagainya. Wa yansuru mazluman, menolong orang yang zalimi. Wa ya'khudzu zaliman, lalu kemudian mencegah orang yang berbuat zalim. Lalu kemudian wa yafukku 'aniyan, mengeluarkan tawanan. Terus kemudian wa yughni faqiran, memberikan kecukupan kepada yang fakir. Wa yujbiru kasiran, memperkayakan apa apa tadi, wa yujbiru kasiran, dan memenuhi yang kurang. Lalu kemudian wa yusfi maridon, menyembuhkan yang sakit. Wa yuqilu asratan, lalu kemudian menerima permintaan maaf orang yang salah. Wa yasturu auratan, menutupi aurat. Lalu kemudian wa yu'izzu zalilan, memuliakan orang yang semula rendah. Wa yudhillu azizan, menurunkan orang yang semula yang mulia. Wa yu'ti sa'ilan, memberi orang yang minta. Wa yudhibu budulatan, dan melengsarkan negara, misalnya menghancurkan negeri. Wa ya'ti bi ukhra, dan mendatangkan yang lainnya. Wa yudawilul ayyama bainan nas, mempergilirkan hari-hari di antara manusia. Yang sebelumnya A menjadi B, yang sebelumnya B menjadi A. Sebelumnya merupakan orang-orang yang berjuang di atas sunnah Rasul, kemudian berbalik menjadi orang yang memusuhi Islam dan lain sebagainya. Maka Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Wa yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin. Allah angkat sebagian kaum dan Allah hinakan yang lainnya. Yasuqul maqadir allati qaddaraha qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 amin ila mawaqidiha. Dan dia menjalankan takdir yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ila mawaqidiha, ke tempatnya masing-masing. Alias tidak la yataqaddamu min syai'un minha, tidak dimajukan, wa la yata'akhir, dan tidak diakhirkan. Alias semuanya tepat pada timeline yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal kullun minha qad ahsahu. Bahkan masing-masing di antara masing-masing dari takdir tadi dijalankan sebagaimana dicatat dalam kitabnya. Betulahul mahfud, kama ahsahu kitabahu. Sebagaimana Allah catat dalam kitabnya. Wa jara bihi qalamuh, dan telah Allah tuliskan. Wa nafadha fihi hukmah, wa nafadha fihi hukmuh, yang berlaku semua ketetapan. Ketetapannya wasabaqa bihi ilmu, dan dia sudah tahu sebelumnya. Fahuwal mutasarrifu fil mamaliki kulliha wahdah. Hanya dialah Allah yang menjalankan semua kekuasaan tadi. Tasarrufa mulkin qadirin qahirin adilin rahimin. Yaitu dengan pengaturan dari zat yang maha menguasai. Terus kemudian tasarrufu malikin qadirin qahirin adilin rahimin. Pengaturan dari zat yang maha menguasai, yang maha berkuasa, mampu, yang maha qahir, berarti yang maha perkasa. Terus kemudian adilin, yang maha adil, rahimin, yang maha penyayang. Tamun atau tamal mulki, yang maha sempurna kekuasaannya. La yunazi'uhu fi mulkihi munazi'u, yang tidak ada yang bantah. Wala yu'ariduhu fihi mu'aridu, tidak ada yang bantah juga. Fatasarrufuhu fil mamlakati dairun bainal adli wal ihsan. Ingat bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu hanya berkisar pada adil dan ihsan. Itu Allah selalu adil dan Allah juga ihsan. Tidak pernah, Pak, tidak pernah zalim dan tidak pernah berbuat isaah, berbuat buruk, tidak. Semua perbuatan Allah Azza wa Jalla ditinjau dari perbuatan Allah, maka semuanya baik. Wal hikmatu wal hikmati wal maslahati war rahmah. Didasarkan pada sikap hikmah, terus penuh pertimbangan akan maslahat dan juga rahmah,
pengasih atau penyayang. Fala yakhruju tasarrufu an dzalik. Tidak pernah tasarrufnya Allah Azza wa Jalla kepada kekuasaannya, seluruh alam semesta ini termasuk kita makhluknya, itu keluar dari sifat-sifat tadi, adil, ihsan, hikmah, maslahah dan juga rahmah. Jadi kalau kita mendapat musibah ya kembalikan kepada konsep ini. Oh Allah itu ketika mengatur semua makhluknya, semua kekuasaannya, pasti adil dan juga ihsan. Berarti ada satu hal besar nih yang telah disiapkan. Kalau kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, sebelumnya sudah taatnya luar biasa, berarti kita tengah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita termasuk orang yang lalai, sebelumnya sering meninggalkan sholat, sering puasanya bolong-bolong tanpa ada udzur, kemudian sering lupa dan lain sebagainya, maka boleh jadi peringatan kepada kita dari Allah Azza wa Jalla agar kita kembali kepada Allah. Dan ini sebaik-baik pengingat. Kita kalau masih diingatkan ini berarti menunjukkan Allah kehendaki kebaikan dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita tidak diingatkan, dibiarkan saja, yaitu seburuk-buruk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadza wa qad takarrara fil Qur'anil Karim bayanu anna tafarrudallahi bil mulki la syarika lahu. Dalilun zahirun ala wujubi ifradihi wahdah bil ibadah. Dan ini berulang kali atau telah berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla esa dalam hal kekuasaannya yang tidak ada sekutu baginya. Dan ini merupakan dalil yang terang ala wujubi ifradihi wahdah bil ibadah. Untuk seorang hamba agar mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Jadi kalau tidak ada yang berkuasa selain Allah, ya siapa lagi yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Yang berbuat demikian adalah Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian. Nah, lahul mulku yang baginya kekuasaan atau kerajaan. La ilaha illahu, ya tidak ilah berhak disembah kecuali Dia, fa anna tusrafun. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Begitu benar firman yang lainnya, fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah Azza wa Jalla atau maha tinggi Allah Azza wa Jalla, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, tidak ada ilah berhak disembah kecuali Dia, Rabb bagi arsy yang mulia. Taib wa anna ibadata man siwahu mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyuran adallud dhalali wa abtalul batili. Maka kalau kita tahu konsep ini, ya orang yang beribadah, menyembah, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, yang tidak punya kekuasaan, bukan hanya tidak punya kekuasaan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak bisa. Dia tidak mampu menghalau bahaya darinya. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Tidak bisa menghidupkan orang lain. Tidak bisa mematikan orang lain. Terus kemudian wala nusyuran adallud dalal wa abtalul batil. Makanya seburuk-buruk kesesatan. Ini nyata kesesatannya. Kita sudah tahu yang kuasa Allah Azza wa Jalla. Kok bisa nyembah zat yang tidak memiliki kekuasaan bahkan atas dirinya sendiri. Wa qad warada fil Qur'an ayatun adidatun tuqarriru hadhil haqiqata wa tujalli hadzal amra. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berbicara tentang hal demikian. Jadi Allah menggunakan logika sendiri saja. Nah, kalau kita orang yang berakal, ya pasti tahu, pasti ngerti. Oh ternyata tidak masuk akal, tidak masuk akal. Baik. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan mereka menjadikan alihah, sesembahan, selain Allah Azza wa Jalla yang tidak mampu menciptakan sesuatu. Jangankan tidak mampu menciptakan sesuatu, mereka juga wahum yukhlaqun. Mereka ini ciptakan orang lain. Ada orang atau sebagian kaum menyembah patung misalnya. Menyembah apa? Patung. Kok bisa menyembah patung? Padahal patung ini dibuat oleh manusia. Maka apa? Makanya tidak masuk akal. Jadi kalau orang berakal ya harusnya ngerti. Oh ini patung dibuat oleh manusia. Patung dibuat oleh orang lain. Ya kalaupun harus nyembah sesuatu, harus nyembah orang yang membuat patung tadi. Nyatanya orang urusan hidayah dan akal ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Jadi kadang-kala ada orang yang kadang-kala orang yang apa? Dia termasuk orang yang pintar, jenius, tapi kalau urusan hidayah tidak dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat. Tapi ada orang yang pintarnya biasa saja, tapi mampu berpikir hal-hal yang ya, sifatnya common sense seperti ini. Jadi hal-hal mendasar
Yang setiap dari orang yang punya akal, bukan berakal ya, tapi punya akal saja, maka dia apa? Maka dia bisa berpikir ya, demikian. Allah taala. Baik, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyuran. Dan sesembahan-sesembahan tadi mereka tidak berkuasa atas dirinya, entah menghalau bahaya, memberikan manfaat, dan tidak mampu menghidupkan atau mematikan. Nah, maka apa? Maka bagaimana mungkin atau tidak pula membangkitkan, bahkan membangkitkan ya. Nah, maka bagaimana mungkin mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 13-14 yang artinya dia masukkan malam ke siang, masukkan siang ke malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu atau Rabb kalian. Kepunyaannya lah semua kerajaan atau kekuasaan. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tadi tidak mempunyai apa-apa. Walaupun setipis kulit ari. Walaupun min kitmir, kitmir itu setipis kulit ari yang kalau antum makan kurma, itu biasanya kan ada lapisan ya, ada lapisan di antara bijinya dengan daging kurmanya. Itulah kitmir, itu kitmir. Ini tipis sekali, tipis sekali. Dan mereka tidak punya kekuasaan setipis itu. Bahkan setipis itu tidak punya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Bahkan ketika kalian berdoa, nyeru kepada orang atau sembahan-sembahan ini, nah la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mampu dengar. Walau sami'u mastajabu. Sekalipun dengar, misal sama manusia disembah, mereka tidak mau mengabulkan. Kan manusia itu aneh-aneh ya. Kalau tidak nyembah hal yang mati, berpindah atau nyembah yang hidup. Dulu pernah sering tuh berubah-ubah. Misal ada apa dulu yang di India sana ada yang bisa mengeluarkan sesuatu dari tangannya, tangan kosong dia mengeluarkan sesuatu meskipun hanya trik, tapi orang nyembah dia, orang nyembah dia. Ini kan sesuatu yang tidak logis sebenarnya. Tapi ternyata ada saja pengikutnya, bahkan banyak sekali jumlahnya. Dan sekalipun dia mampu mendengar permohonan manusia, oh tolong ini karena saya punya hajat ini dan itu, mereka apa? Mastajabu lakum. Mereka tidak mampu memberikan pengabulan atas permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan semua yang kita sembah, yang orang-orang sembah, yang semua orang sembah tadi, maka apa? Yakfuruna bisyirkikum. Mereka semua ingkar terhadap apa yang kalian atau perbuatan syirik kalian. Oh enggak, saya enggak nyuruh mereka untuk menyembah saya. Mereka mengatakan saya enggak minta mereka untuk menyembah saya ya Rabb. Mereka sendiri berbuat kesyirikan. Wala yunabbi'uka mislu khabirin. Kata Allah Azza wa Jalla, wala yunabbi'uka mislu khabirin. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Kita sudah kasih bocoran. Kasih bocoran. Ini jalan yang selamat. Maka kalau orang tidak ngambil pelajaran dari Al-Quran, tidak ngambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW, orang yang merugi. Taib. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a." Katakanlah, apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang tidak punya kuasa sama sekali, tidak mampu menghalau bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Wallahu was-samiul alim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah juga berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwina." Ini hampir sama maknanya. Bahkan mereka menyembah zat yang mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghalau keburukan dari kalian. Ini kita minta sesuatu kepada orang, misalnya kita mau gampangannya pengen hutang ke orang misalnya. Tapi kita tahu orang tadi gajinya ada lebih banyak dari kita. Dan kita tahu orang tadi apa? Orang tadi tidak punya tabungan lebih banyak dari kita. Nah, kita datang ke orang tadi, maka ini bentuk enggak logis. Maka sungguh tidak logis atau tidak menggunakan akal yang baik orang-orang yang menyembah sesamanya, ya, menyembah sesama makhluk. Taib. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikun." Kemudian Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki." Afan. Setelahnya, halaman setelahnya. Baik, syukran. Allah juga berfirman, katakanlah, wahai afan. Kok enggak pas nih? Oh, betul betul. Afan, betul betul. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir."
Katakanlah atau serulah mereka yang kalian anggap sebagai ilah tadi, selain Allah Azza wa Jalla. Yang mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun, kecil pun tidak punya kekuasaan. Mereka suruh nurunkan hujan ya, cuman apa? Cuman misal payung hujan. Mereka hanya modal berbual saja, terus kemudian menggantungkan dirinya atau gambling terhadap apa? Terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beneran tidak hujan, mereka dikasih gaji. Kalau ternyata Allah takdirkan hujan, ya nothing tulus. Tidak ada modal, cuma modal berbual saja. Makanya Pak, begini bentuk apa? Bentuk tidak punya kuasanya ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walau apa? Walaupun miskola dzarrah, walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Baik. Wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mempunyai satu saham pun atau satu bagian pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh dengan mereka juga. Maksudnya adalah la yamliku misqala dzarratin istiqlalan. Maknanya dia tidak memiliki sedikit pun meski sebiji atom secara sendirinya. Dan juga tidak memilikinya meski secara gabungan. Jadi mau ada bantuan, mau tidak ada bantuan, pasti tidak punya juga. Dan manusia, kata mu'alif hafidhallahu ta'ala, wala yamlikul insanu fi hadhil hayah syai'an illa bitamlikillahi lahu. Dan manusia tidak punya sesuatu di hidup ini kecuali apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Nah, ada sebuah hadis apa? Eh, nah, ada sebuah hadis yang Rasul SAW katakan, tidaklah seorang atau sesuatu menimpa ilama kata Allah alaih, kecuali sesuatu yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla menimpa kalian, dan tidak ada sesuatu yang kita dapatkan kecuali apa yang maka tabahullahu lah, apa yang Allah catat untuk kalian. Jadi eh, apa namanya, ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kita ini tidak punya sesuatu secara sendiri, bukan karena apa pontang-panting kita, banting tulang kita dan lain sebagainya, bukan, tapi semuanya semata-mata karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran 26, Allah mengatakan, katakanlah, wahai Rabb yang memiliki kekuasaan, tu'til mulka man tasya, kau datangkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut dari siapa yang dikehendaki, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, engkau tinggikan dan rendahkan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, eh, di tanganmu lah, atau di tanganmu lah semua kebaikan bermuara. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa man la yamliku fi hadzal kauni wala misqala dzarratin la yajuzu ayyusrafa lahu ayyusarrafa lahu syai'un min ibadah ayyusrafa lahu syai'un min ibadah. Dan orang-orang atau sesuatu yang tidak punya kekuasaan, tidak menguasai walaupun sekecil apapun, kecil misalnya, tidak punya kuasa, maka apa? Maka tidak layak untuk apa? Untuk mendapatkan persembahan ibadah dari kita. Idzal ibadatu haqqun lil malikil azim wal khaliqil jalil war rabbil mudabbir lihadzal kauni. Dan ibadah ini hanya cocok, hanya layak untuk zat yang maha menguasai, yang maha agung, yang menciptakan kita, yang maha mulia, yang maha tinggi, dan juga Rabb yang mudabbir, yang merawat lihadzal kauni, terhadap alam ini. La syarika lahu izzan azza sya'nuhu, yang tiada sekutu baginya, yang zatnya mulia, wa azuma sultanuhu, dan kekuasaannya maha besar, wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuh, dan maha luhur, apa namanya, maha mulia perkara atau maha agung kekuasaan, maha tinggi kemuliaannya, dan wala ilaha ghairuh, dan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan nama ini atau nama Allah Azza wa Jalla ini ketika kita baca seperti dalam surah Al-Fatihah yang maknanya juga serupa, Maliki Yaumiddin, yang maha menguasai atau raja di hari kemudian, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita sebagai seorang hamba ini tidak layak untuk sombong terhadap semua hal yang kita miliki, dari nikmat duniawi, terus kemudian dari nikmat ukhrawi seperti hidayah yang ada di kita misalnya. Maka jangan sombong, jangan pongah, jangan congkak. Kita mendapatkan hidayah bukan karena kecerdasan kita,
sepenuhnya semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun kita, perhatikan. Ini baru dapat hidayah, baru mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla baru beberapa tahun. Kita bisa belajar dengan baik, kita bisa apa namanya sholat sunnah, kita bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya baru beberapa tahun. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita habiskan untuk apa? Untuk yang lain, untuk yang lain. Padahal kita sama, makhluk yang sama, ya, cerdas, otak yang kita banggakan, IQ yang kita sombongkan di hadapan makhluk yang lainnya, tapi semuanya tidak ada gunanya kecuali karena apa? Karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa minta kepada Allah agar mendapatkan hidayah dan juga apa? Ditetapkan di atas hidayah. Baik. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.